Assalamualaikum, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. Pada pertemuan ke-22 kali ini, kita masih membahas tentang modal. Kita lanjut materi kita yang kemarin. Nah, kemarin yang kita bahas adalah bentuk lalu dari modal yang menggunakan should. Ya, kita sudah belajar menggunakan will dan juga should. Sekarang yang kita lihat adalah must, could, may, dan might. Nah, materi kita hari ini adalah perkiraan. Sehingga kata must, could, may, dan might juga digunakan untuk membuat perkiraan. Sehingga must, selain mempunyai arti harus, juga bisa diartikan pasti. Could, selain diartikan bisa, juga mempunyai arti bisa saja atau mungkin saja. May dan might, selain mempunyai arti boleh, dapat juga diartikan mungkin. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Must, could, may dan might yang mempunyai arti pasti, bisa saja, atau mungkin. Kita akan gunakan pola ini. Sekarang kita coba ganti should-nya dengan must. Ya, sama dengan should, hanya ada dua pola kalimat dasar dan kalimat sedang. Di mana dua kalimat pertama digunakan untuk waktu sekarang dan nanti, dan dua kalimat berikutnya digunakan untuk waktu lalu. Misalkan, Reza sekarang di Bandung, dia pasti tinggal dengan Andi, pasti kita bisa gunakan must, tinggal kata kerja so langsung. Kita pakai bentuk pertama. Dia bisa saja tinggal dengan Andi. Di sini kita bisa gunakan could. Sama. Atau dia mungkin tinggal dengan Andi. Kita bisa gunakan may atau might. Oke, sekarang kita lihat bentuk lalunya. Misalkan Reza bulan lalu di Bandung. Terus kita mengira-ngira. Dia pasti tinggal dengan Andi. Bulan lalu. Kalimatnya sama. Kalau yang ini kita gunakan pola yang pertama. Must verb 1. Sekarang, karena ini bentuk lalu, kita gunakan pola yang ini. Di mana cirinya selalu ada kata have. Oke? So, ketika diartikan, pasti ada have-nya. Must have. Tinggal kata kerja namun sekarang kita gunakan bentuk ketiga, karena setelah have, bisa saja, kita bisa gunakan could have, singkatan dari could have. Sama, untuk mungkin, sama, ada have-nya juga, he might have atau he may have, tetap kata kerja bentuk ketiga. Oke, ini contoh kalimat dasar dengan kata kerja. Sekarang kita lihat kalimat dasar tanpa kata kerja. Misalkan Roy hari ini tidak masuk sekolah, dia pasti sakit, so dia bisa saja sakit atau dia mungkin sakit. Nah, ketika diterjemahkan, he must, kita gunakan pola yang ini. Karena sakit bukan kata kerja, kita tambahkan be terlebih dahulu. Bisa saja, bisa could. Sama. Anda boleh gunakan may atau might. Sekarang kita lihat bentuk lalunya. Dengan kalimat yang sama. So, yang kita gunakan adalah, bentuk lalunya di mana ada tambahan have. So, pasti, he must have. Selalu ada have-nya. Karena sakit bukan kata kerja, di sini kita butuh kata bantu, yakni, sekarang kita gunakan been. Dia bisa saja, could have, sama. Nah, Anda perhatikan di sini, dari ketiga ini, must, could dengan might, hanya could yang bisa disingkat dengan have, menjadi could have.
Oke, sekarang kita lihat untuk kalimat yang kedua, kalimat sedang. Rio dihubungi tetapi tidak dijawab. Terus berasumsi dia pasti sedang tidur, dia bisa saja sedang tidur, atau dia mungkin sedang tidur. Nah, ketika diterjemahkan, karena ini sekarang, kita gunakan pola yang ini, sedang. Ya, he must. Ya, masih ingat pola sedang selalu kata bantu diikuti kata kerja ing. He must be sleeping. Dia bisa saja sedang tidur. Ya, kita bisa gunakan could. Be sleeping-nya tetap. Ya, kita bisa gunakan may atau might. Nah, untuk bentuk lalunya, ya pola kalimat yang sama, ya otomatis kita gunakan pola yang lalu, yakni pola dengan have. So, ketika diterjemahkan, ya he must have tetap. Untuk sedangnya, ya kata bantu been, kata kerja ing. Could have juga sama. Ya, saya harap Anda bisa membedakan. Sekarang kita coba latihan. Kosakatanya, tugas Anda sama. Kerjakan latihannya, waktunya 5 detik. Kita lihat jawabannya sekarang. Yang pertama, kamu bisa beritahu saya kemarin. Ya, ini situasinya. Kemarin tuh sebenarnya kamu bisa beritahu saya. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? So, disayangkan, saya bisa bilang, you, ya kita pakai could have, karena sudah terlanjur kemarin. Ya, kata kerja bentuk ketiga. Real Madrid bisa saja menang semalam. Ya, ini juga lampau, so kita bisa gunakan could have sama, menangnya, kata kerja bentuk ketiga won. Ya, Andi mungkin di rumah Agus malam. Ya, lampau juga, so harus ada have-nya. Might have, hanya saja kita tambahkan been terlebih dahulu karena in-nya bukan kata kerja. Mira mungkin di rumah Nita sekarang. Ya, ini waktu sekarang, so tanpa have, langsung kata bantu, karena sama in-nya bukan kata kerja. Kalimat berikutnya, mereka pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Ya, ini kalimat sedang. So, kita pakai must, tanpa have, karena ini sekarang. Untuk sedangnya, ya kata bantu, kata kerja ing, hiding something. Kalimat berikutnya, dia pasti sedang belajar ketika kamu telepon tadi pagi. Ya, ini kalimat sedang, tapi waktu lalu. So, untuk pastinya, kita gunakan ya must dengan have. Sedangnya, kita pakai been dulu, kata kerja ing. Ya, ini keterangannya, when you called this morning. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lihat bentuk negatifnya. Ya, cukup ditambahkan not. Untuk must not bisa diartikan pasti tidak. Untuk cannot, nah ini diartikan tidak mungkin. May not diartikan ya mungkin tidak. Kita lihat contohnya. Contoh yang sama, Reza sekarang di Bandung. Dia pasti tidak tinggal dengan Andi, so ya he must not. Ya kata kerja untuk pertama tetap. Dia tidak mungkin tinggal dengan Andi. Ya, untuk tidak mungkinnya kita bisa gunakan cannot. Oke, sebelum kita lanjut, untuk negatifnya, can lebih digunakan dari could karena can dianggap lebih tegas. Tidak mungkin. Oke. Ya, kita lihat yang terakhir. Dia mungkin tidak tinggal dengan Andi. Ya, kita bisa tambahkan may not. Ya, sama. Untuk bentuk lalunya, Reza tahun lalu di Bandung. Dia pasti tidak tinggal dengan Andi. So, kita pakai, ya tetap he must not, ada have-nya. Karena bentuk lalu. Nah, untuk tinggal, tetap kata kerja bentuk ketiga. Karena setelah have, dia tidak mungkin tinggal dengan Andi.
ya tetap kita pakai cannot, ada have-nya, ya diikuti kata kerja bentuk ketiga. Dia mungkin tidak tinggal dengan Andi, ya may not have, ya tetap. Ya ini contoh kalimat dasar dengan kata kerja. Sekarang kita lihat contoh kalimat dasar tanpa kata kerja. Misalkan, ya Roy hari ini tidak masuk ke sekolah, dia pasti tidak sakit, dia tidak mungkin sakit, dia mungkin tidak sakit. So, ya he must not, ya tetap pakai be dulu karena sakit bukan kata kerja. Ya tidak mungkin kita bisa pakai can't atau cannot. Ya tetap. May not-nya juga tetap. Nah untuk lalunya, kita gunakan kalimat yang sama. Hanya saja yang kita gunakan adalah ya pola yang ini. Selalu ada have-nya. Untuk pasti tidak, ya must not have dulu. Kita pakai been karena sick bukan kata kerja. Ini juga sama. Cannot have. Yang terakhir, ya may not have. Sekarang kita lihat untuk contoh sedang. Rio dihubungi tetapi tidak dijawab. Dia pasti tidak sedang tidur. Dia tidak mungkin sedang tidur. Dia mungkin tidak sedang tidur. So, ya pasti tidak. So, kita gunakan must not. Ya, untuk sedangnya tetap be sleeping. Kata bantu plus kata kerja ing. Dia tidak mungkin sedang tidur. Ya, kita bisa gunakan cannot atau can't. Ya, be sleeping-nya tetap. Ya, di sini kita bisa gunakan may not. Untuk bentuk lalunya, ya kita gunakan kalimat yang sama. Hanya saja polanya kita tambahkan have, must not have, dan kita gunakan kata bantu, ya bukan be lagi tapi been, sleeping. Ya sama. Ya. Oke, sekarang kita coba latihan. Kosakatanya, tugas Anda sama, klik pause, kerjakan latihannya. Waktunya 5 detik. Kita lihat jawabannya sekarang. Yang pertama, ya dia pasti di rumah sekarang. So, untuk pastinya kita gunakan must. Ya, kita tambahkan be terlebih dahulu karena di bukan kata kerja. Untuk kalimat yang keduanya, dia tidak mungkin di tempat kerja. Ya, untuk tidak mungkin kita gunakan can't. Sama, kita tambahkan be terlebih dahulu karena di tempat kerja atau at work bukan kata kerja. Yang kedua, kamu pasti temannya Andi. Ya, untuk pasti kita gunakan must. Temannya Andi, ya ini kepunyaan. Kita tambahkan be dulu, baru Andi's friend. Yang ketiga, ya untuk pastinya kita gunakan must sama. Kita juga tambahkan be karena very angry-nya bukan kata kerja. Kalimat berikutnya, kamu harus bersabar. Ya sama, untuk harus kita gunakan must. Tetap kita gunakan be karena patient atau bersabar bukan kata kerja. Ya dari kalimat ini Anda bisa lihat, kalau must itu bisa diartikan pasti, di mana untuk membuat perkiraan, dan juga mempunyai arti harus. Kalimat yang keempat, mereka pasti sedang main bola sekarang. Ya ini kalimat sedang. So, kita gunakan must. Untuk sedangnya, ya tetap kata bantu be plus kata kerja ing, playing. Ya, kalimat yang kelima, saya harus pergi. Ya, kita bisa gunakan langsung must, go. Saya tidak bisa bantu kamu. Ya, ini negatif dari modal. Ya, langsung can't help you. Kalimat yang keenam, dia tidak mungkin punya Lamborghini ini. Untuk tidak mungkinnya, ya kita bisa gunakan can't. Punya have, ya this Lamborghini. Nah, Anda bisa lihat di sini,
untuk kalimat yang kelima dan keempat. Cannot atau can't bisa diartikan tidak bisa, atau bisa diartikan tidak mungkin untuk menyatakan perkiraan. Oke, kita lihat kalimat yang ketujuh. Ya, ini tidak mungkin juga. Kita bisa gunakan can't atau cannot. Karena ini sedang, ya polanya sama, kata bantu be, kata kerja ing, working. Kalimat yang kedelapan, dia mungkin tidak di rumah. Ya, ini waktu sekarang, so langsung may not. Kita pakai be tetap karena at home-nya bukan kata kerja. Yang kesembilan, ya ini kalimatnya sama dengan kalimat yang kedelapan, hanya saja waktunya bentuk waktu lalu, semalam. So, kita gunakan he, ya may not, selalu ada have-nya dulu. Karena di rumah bukan kata kerja, kita tambahkan been, baru at home, last night. Yang terakhir, yang ke-10, mereka pasti tidak tahu soal ini. So, kita gunakan pasti, yakni, ya must. Karena ini negatif, kita tambahkan not, langsung know about this. Ya, ini kalimat biasa, I will tell them. Oke? Itu adalah bentuk lalu dengan must, could atau can, may atau may, di mana digunakan untuk menyatakan perkiraan. So, thank you for watching and see you again in the next lesson. Bye.